Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Endang Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah seminar tugas akhir kelas KHA dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Julia Ayu Natasha dengan NIM 2147376 PA 20427. Izin mempresentasikan seminar tugas akhir saya yang berjudul sintesis flavon dari 2-hidroksiaksetofenon dan benzil alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis tembaga dengan dosen pembimbing 1 yaitu Dr. Muhammad Idham Darussalam Marjan, SSI, MSc. Pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu flavon dan turunannya merupakan golongan penting dari produk alam yang memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Selain itu juga ada aktivitas sebagai anti kanker, anti tuberkulosis, anti malaria, antiviral, anti HIV, dan antifungal. Berbagai aktivitas biologis flavon ini sangat bergantung pada substitusi dan substituen pada kerangka flavon. Contohnya yaitu salah satu jenis flavon apigenin memiliki aktivitas antibakteri, luteolin memiliki aktivitas anti kanker, nobiletin memiliki aktivitas anti-inflamatori, kaempferol memiliki aktivitas antioksidan. Lalu ada artonin A yang memiliki aktivitas anti-malaria. Flavon juga memiliki potensi sebagai pewarna alami. Pewarna alami yang mengandung flavonoid digunakan sebagai pewarna mordan yang memerlukan keberadaan mordan dalam bentuk ion logam dalam proses pewarnaan. Flavonoid juga dilaporkan hadir dalam sitoplasma dan plastida, termasuk antosianin merah, biru, dan ungu, dan senyawa putih atau kuning seperti quercetin, rutin, dan kaempferol. Flavon alami umumnya diekstraksi dari tumbuhan hijau, namun flavonoid termasuk flavon juga terdapat dalam sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, teh, anggur, dan beberapa jenis jamur, sehingga flavon dapat diekstraksi atau diisolasi dari bahan-bahan tersebut. Contohnya yaitu bunga markisa, passiflora caerulea L, jamur seperti Pleurotus striatus, madu, dan propolis ini merupakan sumber dari flavon jenis krisin. Lalu ada tangaretin yang terkonsentrasi dalam kulit buah jeruk. Untuk proses ekstraksi flavon sendiri seringkali menghasilkan produk dengan kemurnian yang kurang memadai, melibatkan prosedur yang rumit dan pasokan terbatas sehingga membatasi aplikasinya secara luas. Oleh karena itu diperlukan metode sintesis yang lebih efisien untuk menggantikan protokol ekstraksi biologis konvensional. Selain beberapa jenis flavon atau turunan flavon yang telah disebutkan tadi, masih banyak jenis dan turunan flavon lainnya seperti ada 7,-dihidroksiflavon, lalu ada baikalein dan wogonin yang disintesis yang diisolasi atau diekstraksi dari tumbuhan yang sama yaitu Scotellaria baikalensis, lalu ada luteolin yang berasal dari cabai green pepper, seledri, daun perila, dan teh kamomil. Ada juga apigenin yang dapat diisolasi atau diekstraksi dari parsley, seledri, dan kamomil. Di sini ada metodologi istimewa untuk sintesis flavon, di mana metodologi ini merupakan metodologi sintesis yang paling banyak digunakan yang telah dikembangkan lebih dari 5 dekade lalu. Metodologi ini meliputi
metodologi Baker-Van Catalaman, metodologi Claassen-Smith, metodologi Kostanecki, sintesis Carl-von Auwers, metodologi Alan Robinson, dan metodologi Algren Flynn Oyamada. Metodologi tersebut merupakan metodologi tradisional untuk sintesis flavon yang memiliki beberapa kelemahan seperti prosedur multilangkah yang berbahaya, kondisi reaksi yang keras, kokatalis berbahaya, katalis yang mahal dan sulit dipisahkan, serta hasil yang rendah hingga sedang. Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2018 berhasil mensintesis turunan flavon dari vanilin melalui reaksi siklisasi oksidatif dan diperoleh senyawa 4-hidroksi-3-metoksiflavon dengan rendemen 53,10% dan senyawa 7,4 dihidroksi metoksiflavon dengan rendemen sebesar 42,25%. Di sini dapat diketahui bahwa proses sintesis flavon pada penelitian tersebut terbukti melalui prosedur multilangkah yang melibatkan dua tahap reaksi, yaitu tahap pertama adalah sintesis senyawa turunan kalkon dari vanilin melalui reaksi kondensasi Claassen-Smith, baru kemudian diikuti dengan reaksi siklisasi oksidatif antara senyawa kalkon yang dihasilkan dengan iodin dalam pelarut DMSO untuk menghasilkan flavon. Rendemen yang diperoleh pun dalam prosedur ini terbukti hanya berkisar antara rendah hingga sedang. Dalam rangka mengatasi keterbatasan metode-metode tradisional sintesis flavon tadi, pengembangan metode sintesis yang lebih sederhana, ramah lingkungan, dan efektif sangat diperlukan. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah sintesis flavon melalui reaksi domino. Reaksi domino yang melibatkan dua atau lebih reaksi gugus fungsi yang terbentuk secara berurutan tanpa perlu menambahkan reagen tambahan atau mengubah kondisi selama reaksi menawarkan pendekatan yang menarik dalam sintesis kompleks seperti flavon. Keunggulan dari reaksi domino yaitu efisiensi waktu dan biaya produksi, hasil reaksi tinggi, stereoselektivitas tinggi, dan pengurangan limbah. Zhou dan kawan-kawan pada tahun 2023 berhasil mensintesis flavon dengan yield mencapai 99% dari 2-hidroksiasetofenon dan bensil alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis CuN4-CON2P2ANTC dan oksidan berupa molekul oksigen. Untuk penelitian saya sendiri berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan kawan-kawan pada tahun 2023, hanya saja untuk oksidannya diganti menggunakan oksidan bebas logam seperti ditert-butil peroksida atau tert-butil hidroperoksida, dan katalisnya diganti menggunakan katalis garam Cu biasa. Keunggulan katalis garam tembaga ini yaitu katalis tembaga lebih murah, melimpah, dan mudah didapat serta memiliki toksisitas yang rendah. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama, melakukan sintesis flavon dari 2-hidroksiasetofenon dan bensil alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis tembaga. Yang kedua, mengidentifikasi jenis oksidan yang dapat digunakan dalam sintesis flavon dari 2-hidroksiasetofenon dan bensil alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis tembaga. Dan yang ketiga, mengevaluasi jenis katalis tembaga yang dapat digunakan pada sintesis flavon dari 2-hidroksiasetofenon dan bensil alkohol melalui reaksi domino. Untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan metode sintesis yang lebih ramah lingkungan dan lebih sederhana dalam kimia organik, khususnya dalam sintesis senyawa bioaktif. Yang kedua, sumber informasi dan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan katalis tembaga dalam reaksi domino untuk sintesis flavon dan membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan katalis dan proses reaksi yang baru. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih baik tentang mekanisme reaksi domino yang melibatkan katalis tembaga yang dapat diterapkan pada reaksi kimia lainnya. Selanjutnya memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu sintesis flavon. Flavon juga dikenal sebagai 2-fenilkromon termasuk dalam keluarga flavonoid yang merupakan kelompok senyawa heterosiklik oksigen alami yang melimpah di alam, terutama ditemukan pada tumbuhan.
Flavon ini memiliki struktur kimia yang unik yang memberinya spektrum aktivitas biologis yang luas. Flavon terdiri dari kerangka 15 karbon yang mencakup dua cincin benzena, yaitu cincin A dan cincin B, yang disatukan oleh cincin piron heterosiklik, yaitu yang biasa disebut cincin C. Struktur kimia flavon dapat bervariasi berdasarkan pola substitusi hidroksil dan gugus fungsional lainnya pada cincin tersebut. Berbeda dengan flavonoid lainnya, flavon mengandung ikatan rangkap antara kerangka C2 dan C3 dan tidak mengalami substitusi pada posisi C3 dan dioksidasi pada posisi C4. Perhatian besar yang diterima flavon karena aktivitas biologisnya yang luas berubah menjadi banyak pendekatan sintesis. Berbagai pendekatan sintesis flavon yaitu ada siklisasi karbonilatif, siklodehidrasi 1,2-hidroksialir, 3-aril propana 1,3 dione, anulasi oksidatif oksa-Michael, oksidatif coupling atau CH aktivasi, dan oksidatif dehydrogenation. Masih tinjauan pustaka sintesis flavon untuk metodologi istimewa sintesis flavon seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu ada penataan ulang Baker Van Cataraman adalah reaksi kimia dari 2-fenoksykarbonilacetofenon dengan basa untuk membentuk 1,2-hidroksifenil 3-aril propana 1,3 dion yang kemudian mengalami siklisasi menjadi flavon dengan adanya beberapa promotor. Mekanisme transformasi yang diterima secara luas ini dapat dianggap sebagai kondensasi Claisen intramolekuler atau turunan asetofenon dan ester proksimal pada cincin aromatik untuk membentuk 1,2-hidroksifenil 3-alil propana 1,3 dion diikuti oleh siklokondensasi dalam kondisi asam. Yang kedua ada kondensasi Claisen atau metodologi Claisen-Smith adalah proses dua langkah di mana kalkon dibentuk terlebih dahulu dari reaksi 2-hidroksiasetofenon dan benzaldehid dalam kondisi basa diikuti oleh siklisasi oksidatifnya menjadi flavon. Berbagai katalis asam atau basa Lewis dan Bronsted telah digunakan untuk siklisasi oksidatif ini. Yang ketiga ada metodologi Kostanecki-Robinson, merupakan cara lain untuk mensintesis flavon yang mekanismenya serupa dengan sintesis flavon Claisen-Smith. Flavon dapat disintesis dengan cara biasa melalui kondensasi 2-hidroksiasetofenon dengan benzaldehid untuk membentuk kalkon. Kalkon setelah pendambahan 1,2 bromin menghasilkan turunan dibromo yang pada reaksi dehidrohalogenasi dengan KOH alkohol menghasilkan flavon. Yang keempat ada metodologi Carl von Auwers, di mana 3-hidroksiflavon pertama kali disintesis oleh Carl von Auwers. Brominisasi auron diikuti dengan perlakuan dengan KOH alkohol menghasilkan 3-hidroksiflavon. Metodologi Carl von Auron dalam metodologi Carl von Auwers, auron pada perlakuan dengan bromin membentuk produk adisi 1,2 dibromo. 1,2 dibromo. Serangan ion hidroksil berikutnya dalam kondisi basa diikuti oleh dehidrohalogenasi menghasilkan keton tak jenuh alfa beta yang akhirnya mengalami siklodehalogenasi untuk menghasilkan flavon. Yang kelima ada sintesis flavon oleh Alan Robinson. Alan dan Robinson pada tahun 1924 menetapkan metodologi untuk sintesis flavon dari ortohidroksiaril keton dan anhidrida asam aromatik dengan adanya garam natrium dari anhidrida asam karboksilat aromatik yang sesuai. Flavonoid yang secara struktural
menantang dapat disintesis dengan metode ini. 2-hidroksiasetofenon bereaksi dengan aril anhidrida menghasilkan senyawa 1,3 dikarbonil yang dalam kondisi basah mengalami siklus kondensasi intramolekul untuk menghasilkan flavon. Lalu yang keenam dan yang terakhir ada metodologi Algar-Flynn-Oyamada. Algar-Flynn-Oyamada menetapkan reaksi ini pada tahun 1934 untuk mensintesis flavon di mana kalkon mengalami siklisasi oksidatif untuk membentuk 3-hidroksiflavon dengan adanya basa hidrogen peroksida. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu mengenai reaksi domino dalam sintesis organik. Reaksi domino adalah reaksi yang mencakup serangkaian transformasi kimia yang melibatkan setidaknya 2 pembentukan ikatan yang terjadi di bawah kondisi reaksi awal dan tanpa penambahan reagen tambahan. Seperti yang telah disebutkan di awal, Zhou dan kawan-kawan pada tahun 2023 telah berhasil mensintesis senyawa flavon melalui reaksi domino dengan menggunakan katalis CuN4-CON2P2ANPC dan oksidan non-logam berupa molekul oksigen. Sintesis senyawa flavon ini berhasil menghasilkan flavon dengan yield mencapai 99%. Untuk rute reaksi dari reaksi dominonya sendiri yaitu pertama 2-hidroksiasetofenon dan benzil alkohol mengalami coupling oksidatif yang kemudian berubah menjadi 2-hidroksikalkon. Lalu 2-hidroksikalkon mengalami siklisasi intramolekuler menjadi flavanon yang kemudian flavanon ini mengalami dehidrogenasi oksidatif akhir untuk menghasilkan flavon. Dalam reaksi domino ini sendiri, salah satu langkah terpenting adalah mengaktifkan molekul O2 untuk membentuk radikal bebas, di mana katalis CuN2-CON2P2ANPC dilihat dari dia berhasil menghasilkan flavon dengan yield sebesar 99%, berarti katalis ini berhasil memfasilitasi aktivitas O2. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu mengenai oksidan dalam reaksi coupling oksidatif. Reaksi coupling oksidatif di mana 2 elektron dilepaskan dari reaktan dan terperangkap oleh oksidan telah muncul sebagai alternatif serbaguna untuk coupling silang dalam sintesis kimia. Oksidan dalam reaksi coupling oksidatif memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan muatan selama proses reaksi. Oksidan dalam reaksi coupling oksidatif sendiri dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu oksidan berbasis logam dan oksidan bebas logam. Yang termasuk dalam kategori oksidan berbasis logam yaitu ada tembaga 2 asetat, perak 1 asetat, campuran tembaga dan perak. Lalu ada oksidan internal yang ditambah dengan cesium asetat. Untuk oksidan bebas logam sendiri di dalamnya ada prekursor radikal termasuk DTBP dan TBHP, lalu ada benzoquinon (O2) dan ada molekular oksigen atau molekul oksigen. Prekursor radikal seperti dirtet-butil peroksida atau tert-butil hidroperoksida biasanya dikombinasikan dengan logam transisi baris pertama sebagai katalis utama. Karena katalis ini paling sesuai untuk oksidasi satu elektron dan oleh karena itu bereaksi dengan radikal. Kemampuan
organik sendiri untuk mendorong pembentukan radikal telah digunakan untuk melakukan reaksi penggabungan atau coupling oksidatif. Biasanya katalis logam transisi diperlukan untuk meningkatkan selektivitas dan efisiensi reaksi. Liang Liang dan kawan-kawan pada tahun 2015 melaporkan pembentukan ikatan CN melalui penggabungan silang oksidatif radikal yang dikatalisis oleh kompleks tembaga menggunakan DTBP sebagai oksidan. Mereka menunjukkan bahwa tembaga 2 dapat mengkoordinasikan N-metoksibenzamida dan dalam kondisi radikal dapat mengkoordinasikan N-metoksibenzamida dalam kondisi radikal. Ikatan NH diputus secara hemolitik untuk membentuk radikal yang berpusat pada nitrogen. Lalu tinjauan pustaka yang terakhir yaitu mengenai katalis tembaga. Sifat kimia tembaga sangat kaya karena ia dapat dengan mudah mengakses tingkat oksidasi dari 0, 1, 2, dan 3 yang memungkinkannya bereaksi melalui proses 1 elektron atau 2 elektron. Akibatnya, jalur radikal atau jalur pembentukan ikatan 2 elektron yang kuat melalui zat antara organologam dapat terjadi. Dan selain itu, tingkat oksidasi tembaga yang berbeda juga berasosiasi dengan baik dengan sejumlah besar gugus fungsi yang berbeda melalui interaksi asam Lewis atau koordinasi pi. Secara total, fitur-fitur ini memberikan rentang aktivitas yang sangat luas yang memungkinkan tembaga mengkatalisis oksidasi dan penyatuan oksidatif atau coupling oksidatif banyak substrat. Di sini ada reaksi berikut merupakan mekanisme proses dari untuk reaksi A adalah 1 elektron dan B adalah 2 elektron dalam fungsionalisasi CH yang dikatalisis tembaga untuk sintesis heterosiklik. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Untuk dasar pemikiran 1 yaitu Zhou dan kawan-kawan pada tahun 2023 berhasil mensintesis flavon dari 2-hidroksiasetofenol dan benzyl alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis CuN4-CON2P2ANPC dan molekul oksigen O2 sebagai oksidannya. Rute reaksi dominonya yaitu pertama coupling oksidatif benzyl alkohol dan 2-hidroksiasetofenol menjadi 2-hidroksikalkon diikuti oleh siklisasi intramolekuler menjadi flavonon yang mengalami dehidrogenasi oksidatif akhir untuk menghasilkan flavon. Dalam reaksi domino ini salah satu langkah terpenting adalah mengaktifkan molekul O2 untuk membentuk radikal bebas. Katalis CuN4-CON2P2ANBC memfasilitasi aktivitas O2 dan katalis berurutan untuk persiapan flavon dan turunannya sehingga akhirnya meningkatkan keseluruhan reaksi domino dan menghasilkan flavon dengan yield mencapai 99%. Prekursor radikal seperti ditert-butyl peroksida atau tert-butyl hidroperoksida biasanya dikombinasikan dengan logam transisi baris pertama seperti tembaga sebagai katalis utama, karena katalis ini paling sesuai untuk oksidasi 1 elektron dan oleh karena itu bereaksi dengan radikal. Kemampuan peroksida organik untuk mendorong pembentukan radikal telah digunakan untuk melakukan reaksi coupling oksidatif. Ini berdasarkan Funes Ardois dan Meseras 2018. Lalu sifat kimia tembaga sangat kaya karena ia dapat dengan mudah mengakses tingkat oksidasi mulai dari bilangan oksidasi 0, 1, 2, dan 3 yang memungkinkannya bereaksi melalui proses 1 elektron atau 2 elektron. Akibatnya jalur radikan dan jalur pembentukan ikatan 2 elektron yang kuat melalui zat antara organologam dapat terjadi. Ini
menurut ini berdasarkan Allen dan kawan-kawan pada tahun 2013. Berdasarkan dasar pemikiran satu tersebut diperoleh hipotesis pertama, yaitu jika katalis tembaga bersama dengan oksidan berupa prekursor radikal seperti butil peroksida atau terbutil hidroperoksida dapat mendorong pembentukan radikal dan dapat mengkatalisis reaksi kopling oksidatif, maka flavon dapat disintesis dari 2-hidroksiasetofenon dan benzil alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis garam tembaga seperti CuCl2, tembaga 2 asetat, CuI, dan CuBr. Yang untuk perumusan hipotesis kedua, yaitu dasar pemikiran kedua ada berdasarkan penelitian Zhou dan kawan-kawan tahun 2023, sintesis flavon dari 2-hidroksiasetofenon dan benzil alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis logam dan oksidan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas keseluruhan reaksi domino. Lalu berdasarkan Funes, Arduis, dan Maseras 2018, katalis tembaga 2 asetat merupakan oksidan berbasis logam yang banyak digunakan untuk reaksi kopling oksidatif. Senyawa ini telah menunjukkan sifat-sifat yang sangat menarik dalam hal efisiensi dan selektivitas reaksi. Dari dasar pemikiran kedua tersebut dapat diperoleh hipotesis kedua, yaitu jika sintesis flavon dari 2-hidroksiasetofenon dan benzil alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis tembaga asetat, maka sintesis tersebut tidak memerlukan tambahan senyawa oksidan lainnya. Yang untuk perumusan hipotesis terakhir yaitu pada dasar pemikiran 3, Patel dan kawan-kawan pada tahun 2013 melaporkan sintesis senyawa 3-aroylindole melalui fungsionalisasi oksidatif intramolekul yang dikatalisis Cu dari ortoalkinilated N,N dimetilamin menggunakan terbutil hidroperoksida sebagai oksidan. Proses reaksi melibatkan hidrogenasi oksidatif yang dikatalisis Cu diikuti oleh pembentukan ikatan CC dan CO untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Tembaga 1 bromido ditemukan lebih unggul daripada garam tembaga 1 dan 2 lain yang digunakan seperti CuCl, CuI, CuOH, tembaga 2 asetat, CuCl2, dan CuBr2. Tembaga 1 bromida sebagai katalis dan TBHP sebagai oksidan cukup untuk melakukan transformasi tanpa memerlukan aditif lainnya. Dari dasar pemikiran tersebut diperoleh hipotesis ketiga, yaitu jika sintesis flavon dari 2-hidroksiasetofenon dan benzil alkohol melalui reaksi domino menggunakan katalis tembaga 1 bromida dan terbutil hidroperoksida sebagai oksidan, maka akan diperoleh hasil yang optimal. Lanjut memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Berikut ini merupakan metode sintesis flavon yang akan saya lakukan dalam penelitian ini, yaitu benzil alkohol sebanyak 1 mmol, 2-hidroksiasetofenon 1,5 mmol, katalis 0,02 mmol, K2CO3 0,2 mmol, toluena 4 ml, dan oksidan sebanyak 1 mmol akan direflux, di mana di sini nantinya akan dilakukan variasi katalis, yaitu digunakan variasi berupa CuCl2, tembaga 2 asetat, CuI, dan CuBr, dan digunakan juga variasi oksigen menggunakan DTBP dan TBHP. Selama proses reflux setiap 2 jam sekali, kemajuan reaksi dipantau menggunakan kromatografi lapis tipis. Lalu setelah itu ditambah jika telah didapatkan senyawa yang diinginkan, yaitu senyawa flavon, maka reaksi dihentikan dengan menambahkan
NH4Cl jenuh atau diquenching dengan NH4Cl jenuh. Setelah itu dilakukan ekstraksi cair-cair dengan etil asetat. Kemudian larutan fase bawah dicuci dengan natrium klorida jenuh, lalu dievaporasi dan dimurnikan dengan kromatografi kolom. Untuk karakterisasinya sendiri menggunakan FTIR, HNMR, CNMR, dan GCMS. Sekian presentasi seminar tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.